Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, dibacain berita akan berlalu di hadapan Anda. Mari kita dengarkan dibacain berita. Terima kasih Bung Alfian. Ini ada berita yang menarik nih Bung Alfian. Dari fifa.co.id Bung Alfian. Judulnya, Jokowi, pemindahan ibu kota ke IKN bukan gagasan saya. Waduh, kebiasaan nih. Isi beritanya Bung Alfian, Jokowi menghadiri acara pembukaan Muktamar 13 PP Pemuda Muhammadiyah tahun 2023 di Kaltim pada hari Rabu 22 Februari 2023. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi sempat berbicara mengenai pemindahan IKN dari Jakarta ke Penajam, Kalimantan Timur. Jokowi mengungkapkan bahwa pemindahan ibu kota negara ini bukan semata-mata gagasan dan keinginan saja, melainkan keinginan untuk memindahkan ibu kota negara sudah direncanakan sejak Presiden pertama Soekarno. Perlu saya ingatkan bahwa kita pindah ke ibu kota Nusantara ini bukan gagasan saya, enggak. Ini sudah sejak Bung Karno tahun 60, Bung Karno sudah akan memindahkan ibu kota Jakarta ke Kalimantan, yaitu Palangkaraya. Bagaimana respon awalnya Bung Alfian? Pemindahan ibu kota di zaman Soekarno tertolak telak dan tidak ada cerita lagi kelanjutannya. Kalaupun ada kemudian muncul diusulkan oleh salah satu anggota fraksi dari PKI tahun 1950-an. 55 tepatnya. Ya, di awal-awal setelah masa-masa pemilu, maka diusulkanlah itu, dan tentu klausul konsiderannya saya tidak cukup detail, tapi itu pernah diperdengarkan. IKN merupakan sebuah fenomena yang menimbulkan tanda tanya besar. Karena dia pindah dengan tidak ada kejelasan kesebab musabab. Ada angin apa, urgensinya apa, kenapa. Lalu muncul berita, kok saya nggak punya pendapat seperti itu bukan pendapat saya. Nah, intinya mungkin buat pemirsa, ini sebagai isyarat bahwa IKN ini merupakan sebuah operasi pemindahan ibu kota yang bukan atas keinginan Bapak Presidennya sendiri. Nah, itu kira-kira gitu kan. Berarti ada tangan-tangan lain. Nah, apakah tangan-tangan domestik atau tangan-tangan luar negeri? Nah, itu berarti yang membuat kita buat pertanyaan seperti itu, atau kita punya penafsiran seperti itu, ya karena omongan dia sendiri. Silahkan dibuka kembali berita yang barusan dibacakan itu. Nah, yang jadi persoalan adalah menjadi satu pengetahuan umum bahwa IKN itu apapun harus jadi, apapun harus pindah. Nah, ini mungkin buat pemirsa kita perlu merenungkan kenapa harus. Nah, betul. Apakah itu skala prioritas? Dan terus terang, para ASN alias PNS sudah mulai ketar-ketir. Karena sesungguhnya mereka sudah dikasih tanda-tanda SK pemutasian. Bagaimana mereka mau pindah? Gedungnya aja belum ada. Itu kan bukan hanya gedung tempat mereka bekerja, kan ada perumahannya, belum lagi rumah sakitnya. Jadi sebetulnya ini merupakan sebuah proses yang sangat super nekat untuk mengatakan yang lebih sopan daripada hal lain yang tak mungkin saya sebutkan di majelis ini. Di kata kuncinya, IKN merupakan sebuah proses yang harus dibatalkan demi sejarah, demi rakyat Indonesia, dan kepada DPR RI, Anda semua akan berhadapan dengan pengadilan akhirat karena Anda semua terdiam dan seolah-olah memang begini Bung Kameramen, pengakuan yang disampaikan oleh beliau dalam sebuah forum kan 93% DPR RI itu setuju atas kepindahan IKN dari Jakarta ke IKN itu. Itu pernyataan yang menurut hemat saya pernah dinyatakan oleh beliau, ya, Bapak Presidennya Indonesia itu yang menyatakan itu, dan kemudian terjadi proses sampai hari ini yang sebetulnya belum ada apa-apa di sana secara fisik maupun secara fasilitas-fasilitas yang akan mendukung. Iya, Bung Alfian. Memang betul yang Bung Alfian sampaikan. Dengan kalimat yang beliau utarakan ini, artinya beliau melakukan sesuatu bukan atas kemauannya, bukan atas kemauan rakyat, tapi kemauan Soekarno yang gagal pengen direalisasikan lagi. Berarti kan masyarakat bisa bertanya dong, apakah ini dipaksa oleh keluarganya Bung Karno? Karena kemarin kan sempat ada kepres atau tentang apa gitu yang akhirnya membuat
seolah-olah Soekarno tidak ada kaitannya dengan PKI, padahal dia akrab sekali dengan Aidit, dan membuat seolah-olah Soekarno adalah pahlawan. Jadi ini presidennya siapa nih? Jokowi atau ibu-ibu itu yang tidak suka pengajian? Nah, Bung Alfian, menarik memang yang sering Bung Alfian sampaikan, kalau ibu kota kita itu pindah dari Jakarta ke Kalimantan, artinya ini mengkhianati perjuangan di tanah Betawi. Nah, mungkin Bung Alfian bisa mendetailkan sedikit bagaimana tuh Bung Alfian maksudnya. Jakarta dikenal sebagai sebuah ibu kota sejak dulu, sejak negara kita merdeka. Iya. Adalah Falatehan, adalah Jayakarta, Fathah Mubina, dan pertempuran-pertempuran sengit dengan Portugis pada tahun 1627, atau pada masa-masa akhirnya membuat Jakarta dianggap dikuasai oleh putra-putra pribumi, yang dimana para ulama-ulama, Fathah Mubina, Jayakarta, Jakarta, orang Belanda menyebutnya Batavia, orang Indonesia menyebutnya Betawi, ya, maksudnya orang Jakarta pribumi menyebutnya Betawi. Nah, ini merupakan sebuah perjalanan sejarah yang sudah membuat Jakarta adalah jantung dari Indonesia. Jakarta merupakan sebuah akar sejarah dan akar perjuangan umat Islam Indonesia secara mayoritas, dan secara akar kesejarahan negeri kita, ibu kotanya bernama Jakarta. Bahwa memang buat pemirsa, apapun penayangan atau pembahasan perihal IKN ini, kita ingin menjadikan, kita tetap ingin mengatakan kebenaran di titik-titik tertentu, di detik-detik tertentu, bahwa walaupun akhirnya tetap dipaksakan, saya Alfian Tanjung, ibu kota negara Indonesia adalah tetap Jakarta. Betul. Untuk seluruh yang cinta Indonesia. Mantap, berarti keren tuh Bung Alfian buat bikin kaos. Ibu kotaku Jakarta. Nah, Bung Alfian, menarik ya Bung Alfian pembahasan ini untuk akhir sesi kali ini, Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, ini kan bisa dibilang setelah kita baca atau dengar dari Bung Alfian, dari pengamat-pengamat, dari tokoh-tokoh politik, memang tidak ada urgensinya Bung Alfian pembangunan IKN ini. Nah, dengan mereka menggaungkan dari sekarang IKN akan terus dibangun, bahkan ada yang ngotot 2024 IKN sudah harus ditempati dan kita pindah ke sana. Bahkan banyak Bung Alfian gubernur-gubernur yang PLT ya. Saya nggak tahu tuh istilahnya selain PLT itu apa. Kayak Pak Anies kan digantiin Heru Budi. Heru Budi itu semangat sekali Bung Alfian untuk pindah ke IKN. Nah, pertanyaannya Bung Alfian untuk akhir sesi ini, berarti Jokowi dan kawan-kawan sudah mempersiapkan calon presiden yang akan melanjutkan IKN dong Bung Alfian. Nah Bung Alfian, itu yang pertama. Yang kedua, apa pesan Bung Alfian untuk capres yang akan kita dukung nanti? Jangan sampai dia termasuk orang yang dukung IKN, atau bagaimana Bung Alfian? Silakan. Statement awal atau pertanyaan awal atau pernyataan awal Bung kameramen itu betul, bahwa saya tetap membaca ini sebuah permainan ugal-ugalan daripada sebuah perselingkuhan antara oligarki dengan eksekutif dominan. Ini memang mereka sedang menganggap bahwa negara Indonesia itu apa terserah mereka. Apa kata gua, mau merah-merah, mau belang-belang, mau penyok-penyok, mau bonyok-bonyok, mau bulat-bulat. Nah, ini merupakan sebuah arogansi kolektif yang disebabkan karena mereka tidak merasa tidak akan ada yang mampu melawan mereka. Mereka lupa bahwa Allah punya cara untuk menghancurkan rezim yang paling berat sekalipun. Betul. Nah, untuk presiden yang akan datang, saya pikir wilayah pertamanya memang kita harus, menurut saya sebenarnya Bung kameramen, harus tetap dilangsungkan pemilu. Tapi yang paling ideal, seluruh kepengurusan KPU itu diganti. Wah. Seluruhnya, bukan satu saja. Baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Termasuk Bawaslu pun diganti, dan tidak orang yang berdasarkan restu istana, tetapi berdasarkan restu daripada kelembagaan terkait atau pihak terkait yang melibatkan perangkat-perangkat kepemimpinan informal yang ada di negara kita. Itu mungkin bagian tawaran. Tapi yang paling penting untuk presiden yang akan datang, pastikan bahwa Anda adalah presiden Indonesia, bukan presiden daripada perintah presiden negara lain untuk mengurus daerah berdasarkan kemauan negara lain. Kita negara berdaulat, pemimpinnya harus punya jiwa patriotik,
menjaga keutuhan NKRI dengan ibu kota negara yang bernama Jakarta. Sekali lagi, no way IKN, sekali lagi Jakarta ibu kota kita, dan sekali lagi batalkan IKN adalah sebuah pilihan para putra-putra Indonesia yang memahami hakikat sejarah perjuangan bangsa dan pemimpin masa lalunya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.